Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk link deskripsinya itu akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Jadi link untuk joinnya yang akan saya letakkan di deskripsi video. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-Network News Global dengan follower sekitar 26.900 follower. Ini ada sebuah postingan menarik dan saya meyakini bahwa mungkin banyak sekali di antara kita yang mengalami kasus serupa dengan beliau. Termasuk saya juga mengalami teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu kita bagi yang mengalami kasus yang sama teman-teman. Jadi ini ada sebuah postingan, ada sebuah kalimat dari admin P-Network News Global. Di sini dinyatakan bahwa KYC P-Network saya disetujui kembali setelah 2 kali pemeriksaan Liveness terbalik dan saya dapat memvalidasi Pionir lagi. Terima kasih banyak kepada seluruh tim P-Core Team yang telah membuat P-Network lebih aman sebelum peluncuran mainnet terbuka. Nah, kalau kita lihat postingan teman-teman, ini mungkin teman-teman pasti banyak yang mengalami, termasuk salah satunya saya. Ini kita lihat di sini, yang pertama bahwa beliau itu sudah lulus KYC teman-teman. Itu sekitar 2 tahun lalu sudah lulus KYC. Kemudian beliau disuruh ada muncul top up untuk Liveness teman-teman. Begitu beliau Liveness, ternyata malah KYC yang full ini berubah menjadi tentatif teman-teman. Jadi ini saya yakin banyak teman-teman yang alami, mungkin ini yang bisa bikin kita jengkel kok setelah saya sudah KYC 2 tahun yang lalu, kemudian ada instruksi untuk Liveness. Begitu saya Liveness kok ternyata malah jadi KYC tentatif teman-teman, atau tentative approval, artinya belum full KYC. Kemudian dapat lagi undangan kedua teman-teman untuk Liveness. Undangan kedua dapat Liveness tetap masih tentatif teman-teman. Ternyata tidak ada perubahan di akun beliau ini, tetap tentatif. Dan kemudian akhirnya beliau mungkin pasrah menunggu selama hampir 7 hari penantian. Setelah 7 hari menanti, akhirnya beliau bisa lulus kembali KYC-nya dan kembali akhirnya beliau bisa menjadi validator lagi teman-teman. Jadi ini saya yakin teman-teman banyak yang mengalami. Jadi kalau teman-teman yang sudah KYC full, kemudian berubah jadi tentatif setelah Liveness, kemudian Liveness lagi berubah lagi jadi tetap tidak berubah tentatifnya, ini ternyata kuncinya cuma satu teman-teman, bahwa kita harus menunggu sampai dia akhirnya menjadi validator lagi. Dan sebenarnya kalau teman-teman menyadari, ini adalah sebuah langkah yang jenius teman-teman dari core team. Kenapa saya katakan jenius? Memang seolah-olah kelihatannya ini menjengkelkan, tapi ini sebenarnya adalah sebuah langkah yang jenius. Untuk apa? Untuk memfilter para penjual akun teman-teman. Jadi kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang berjualan akun P dengan meminjam KTP-KTP tetangganya atau KTP-KTP orang lain, mereka jualan akun teman-teman. Nah, bagi para penjual akun, itu pasti akan mengalami kesulitan pada saat Liveness.
Sehingga akhirnya apa? Sehingga mereka yang jual beli akun itu akan tereliminasi sebelum open mainnet, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah langkah yang jenius. Dan kalau ada teman-teman, kemarin saya membuat video tentang bagaimana daripada kita menambang sendiri, lebih baik kita mencari referral. Itu ada salah satu komentar menyatakan bahwa sulit sekali mas cari referral mas. Sementara saya hanya menambang secara pribadi sehingga koin P saya jumlahnya sedikit. Nah ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik menurut saya. Jadi kalau koin P Anda sedikit, usahakan Anda misalkan Anda sudah full KYC seperti ini, maka yang bisa Anda lakukan untuk menambah jumlah koin P Anda itu yang paling efektif adalah menjadi validator. Jadi usahakan Anda menjadi validator, karena setiap Anda melakukan validasi itu Anda akan digaji atau dibayar oleh sistem itu sebesar 1P. Katakanlah kita satu hari bisa memvalidasi satu orang saja, itu kita bisa dapat 1P. Kalau misalkan 10 orang kita validasi, kita bisa dapat 10P. Sementara kondisi hari ini kita tahu bahwa untuk menambang satu koin P itu butuh waktu kadang sampai 1 minggu, teman-teman. Kadang-kadang sampai berhari-hari baru bisa mendapat satu koin P, karena sekarang tingkat penambangannya sangat sulit sekali. Sehingga ternyata rahasia untuk mendapatkan koin P secara cepat itu adalah Anda menjadi validator. Semoga itu bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang koin P-nya masih sedikit tetapi sudah full KYC. Itu adalah langkah yang luar biasa. Jadi ini kalau menurut saya, semoga teman-teman yang mengalami masalah seperti beliau ini, artinya sudah full KYC, kemudian dapat perintah Liveness, begitu di Liveness malah tentatif. Ada Liveness lagi masih tentatif. Setelah ditunggu 7 hari baru akhirnya beres urusannya, teman-teman. Jadi intinya adalah bahwa ini menurut saya setelah KYC kita disetujui lagi, ini adalah sebuah langkah yang luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi, teman-teman, bahwa kesuksesan P-Network tidak akan tercapai tanpa kerja keras dan dedikasi dari tim atau dari core team. Jadi saya yakin bahwa core team telah bekerja di balik layar mengatasi berbagai tantangan teknis dan operasional untuk memastikan bahwa P-Network menjadi platform yang aman dan terpercaya, dan yang paling penting adalah mengeliminasi para pionir abal-abal, teman-teman. Jadi orang-orang yang jual beli akun atau bisnis jual beli akun itu dengan adanya Liveness ini otomatis mereka akan tereliminasi dan tidak bisa menikmati hasil pada saat open mainnet. Jadi bagi teman-teman kalau ada orang yang menawarkan untuk membeli akun P, harap berhati-hati. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.